Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 10 Maret 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 785 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan aku mengalami pencobaan ini? Mengapa doaku sepertinya belum dijawab? Mengapa jalan ini terasa begitu berat? Nas ini merupakan pesan Petrus kepada umat Kristen yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang tengah mengalami tekanan dan penganiayaan hebat akibat iman yang mereka miliki. Petrus memulai dengan kata bergembiralah. Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin bergembira saat menderita? Tetapi perhatikan, sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita karena penderitaan itu sendiri, melainkan sukacita karena apa yang sedang dikerjakan Tuhan melalui penderitaan itu. Mari kita gali 3 kebenaran indah dari ayat ini. Yang pertama adalah pencobaan itu sementara, kemuliaan itu kekal. Petrus menyebutnya seketika. Dalam bahasa aslinya, oligon berarti sedikit, sebentar. Dibandingkan dengan kekalahan yang kita terima, masa pencobaan hanyalah sesaat. Seperti rasa sakit saat melahirkan yang terlupakan begitu bayi lahir. Ini tidak berarti penderitaan terasa ringan, tetapi kita diajak melihat dari perspektif kekekalan. Rasul Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dari 2 Korintus 4 ayat 17. Pencobaan itu sementara, tetapi hasilnya kekal. Yang kedua adalah pencobaan menguji kemurnian iman. Petrus menggunakan analogi emas yang diuji dengan api. Dalam proses pemurnian emas, logam itu dipanaskan pada suhu tinggi sehingga kotoran terpisah dari dan naik ke permukaan, sehingga panas apinya semakin murni emas yang dihasilkan. Iman kita seperti emas itu. Pencobaan adalah api yang membuktikan bahwa iman kita sungguh-sungguh atau hanya iman musiman. Iman yang sejati justru akan bersinar lebih terang setelah melalui ujian. Iman palsu akan luntur dan hilang. Tetapi perhatikan perbandingan Petrus. Iman yang diuji nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Emas bisa hancur, bisa hilang, bisa dicuri. Tetapi iman yang murni adalah investasi kekal yang tidak pernah rugi. Yang ketiga, hasil akhirnya adalah puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Inilah tujuan akhir dari segala pencobaan yang kita alami. Bukan agar kita menderita tanpa arti, tetapi agar pada hari Kristus menyatakan dirinya kita menerima pujian dari Tuhan sendiri. Bayangkan momen ketika kita berdiri di hadapan Yesus dan Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu,
hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21. Itulah pujian yang tak ternilai. Itulah kemuliaan yang tak pudar. Itulah kehormatan yang tak akan diambil. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon firman ini? Yang pertama adalah ubah perspektifmu tentang masalah. Jangan lihat pencobaan itu musuh, tetapi sebagai alat di tangan Tuhan untuk membentuk karaktermu. Minta hikmat untuk melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, bertahanlah di tengah api. Emas tidak lari dari api, ia tetap tinggal sampai proses selesai. Demikian pula kita, jangan kabur dari percobaan dengan cara yang salah. Hadapi dengan iman, bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga adalah fokus pada hadiah yang akan datang. Ketika rasa sakit terasa berat, ingatlah bahwa puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan sedang menanti di depan. Pandanglah pada hadiah itu dan akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Hari ini mungkin ada yang sedang berada di tengah api pencobaan. Mungkin terasa panas, mungkin terasa perih. Tetapi ingatlah, tangan Bapa yang sama yang mengizinkan api itu yang akan menjaga engkau tetap aman di dalamnya. Dan suatu hari engkau akan keluar sebagai emas murni, memantulkan wajahnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Baik, Engkau adalah pandai emas yang Maha Agung. Engkau tahu persis suhu yang kami butuhkan untuk menjadi murni. Engkau tidak akan membiarkan kami diuji melampaui kekuatan kami. Kami juga percaya Tuhan, jika saat ini Tuhan Engkau akan merubah perspektif kami, melihat pencobaan sebagai sarana pembentukan, bukan hukuman. Kekuatan iman yang kami saat api terasa panas, biarlah tetap tinggal dalam prosesmu, bukan lari dari masalah. Ingatkan kami untuk hadiah yang menanti, yaitu puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan darimu sendiri. Kami percaya tanganmu yang sama yang mengizinkan api ini yang akan memegang kami, menguatkan kami, jadikan kami emas murni yang memantulkan kemuliaanmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.